Halo, shalom. Kembali lagi di video eh, Nabi Karpidol ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pandangan atau pemahaman dari Santo Agustinus yang dari Hippo. Pertama kali saya akan menjelaskan di sini tentang eh, saya di sini untuk menjelaskan, untuk berbagi, untuk men-sharing atau berbagi wawasan, bukan untuk ajang mencari popularitas ataupun hal-hal yang ya mungkin banyak orang berspekulasi yang aneh-aneh gitu. Oke, langsung saja pada topiknya yaitu mengenai tentang pandangan dan pemahaman tentang Agustinus dari Hippo ini. Jadi Agustinus dari Hippo ini dia em, lahir 354 sampai dengan 430 setelah Masehi ya. Eh Setelah Masehi. 354 sampai 430 Masehi. Jadi Agustinus ini, mohon maaf ya tadi ya. Jadi Agustinus ini dia adalah eh, pujangga, seorang pujangga dari gereja ya, yang banyak dihormati atau mendapat perhatian dari em, filsuf-filsuf, dari para em, teolog-teolog Kristen ya tentunya. Ia juga dilahirkan di eh, Santa Monica Patricus di Tagaste yang sekarang itu berada di Aljazair, yaitu daerah Afrika Utara ya. Jadi Agustinus ini dia berasal dari seorang perempuan Kristen yang sangat-sangat taat sekali. Ia Agustinus ini ya dibaptis pada tahun 387 oleh Ambrosius di daerah Milan ya. Tetapi sebelumnya itu kan si Santo Agustinus ini dia banyak menerima suatu berbagai aliran dan juga agama kepercayaan juga ya. Selang 9 tahun setelah Agustinus dia dikatakan resmi menjadi seorang Kristen, dia juga ditasbihkan menjadi uskup di Hippo ya pada tahun 396 ya, yang menggantikan eh Palerius kalau tidak salah ya. Koreksi kalau tidak salah. Jadi secara umum, jadi secara umum eh Agustinus dari Hippo ini memiliki suatu pemikiran yang yang banyak dicurahkan sebagai apologi terhadap doktrin Kristen ya khususnya. Sebagai pemikirannya yang mempengaruhi Platonisme dan Neoplatonisme. Ia juga Agustinus juga ini sering menentang tentang pemahaman Platonisme dan Neoplatonisme ini. Dia juga banyak sekali memenggal istilah dari apa Justin Gather dalam dunia Shopee ya. Agustinus juga dikabarkan
sudah mengkristenkan Plato ya. Ini menurut banyak teolog-teolog ataupun dari referensi juga. Jadi banyak juga dipahami juga secara metaforis ya, yang bukan arti sebenarnya ataupun mengkristenkan berdasarkan sakramen ataupun ya acara-acara ritual di dalam gereja itu. Ya acara-acara sakramen. Mungkin yang dia maksudkan itu adalah menurut para yang saya tahu ya tentang referensinya, yaitu untuk bertujuan untuk menjinakkan pemikirannya Plato supaya pemikirannya itu selaras dan tidak ada lagi menjadi ancaman bagi kekristenan pada umumnya. Jadi uh, Agustinus juga punya spekulasi ataupun pandangan bahwa Tuhannya Plato dan Aristoteles ini seperti seorang perancang atau arsitek ya beralih-alih apa ya, seorang pencipta yang menciptakan dunia dari awal seperti tertuang dalam Alkitab ataupun doktrin Kristen ya, itu secara umumnya. Jadi Agustinus menentang pandangan kedua filsafat baik dari Aristoteles maupun dari Plato gitu. Karena ia punya pandangan bahwa keduanya ini mereka ini tidak tidak selaras dengan kitab Kejadian gitu, yang diambil dari kitab Kejadian yang menyatakan bahwa di dalam isi kitab Kejadian itu bahwa Tuhan menciptakan dunia dari ketiadaan, dari sebelum itu. Memang benar. Jadi kalau secara Alkitabiah itu ya seperti itu. Jadi kalau menurut Plato dan Aquinas ini kan menurut hasil buah pemikirannya sendiri ya. Ataupun bisa dikatakan dia mengkombinasi dengan sains ya, dengan pandangan atau teolog sains. Seperti itu. Jadi Agustinus juga memiliki suatu kemampuan intelektualnya dan juga dia berhasil dalam memecahkan suatu masalah yang membuat eh, pandangannya ini terkesan lebih masuk akal itu. Dan juga ia tidak akan membiarkan orang-orang ateis ataupun pagan itu mendapatkan celah untuk menyerang suatu doktrin ataupun teologi yang diimaninya itu, yaitu tentang kekristenan tentunya ya. Jadi Agustinus menolak konsep mereka itu. Salah satunya adalah tentang pembagian waktu yang menjadi 3 bagian, yaitu apa aja? Yaitu ya masa lalu, ya masa sekarang, dan masa depan. Ini menurut Agustinus. Menurut Agustinus itu, jadi waktu yang benar-benar itu hanyalah masa saat ini, masa sekarang. Jadi masa lalu dan masa depan itu adalah suatu yang ketidakadaan gitu. Jadi menurut Agustinus ini, masa lalu itu ya sama seperti ingatan gitu. Dan masa depan itu seperti dengan apa ya? Contohnya itu seperti dengan harapan gitu. Jadi kedua-duanya itu bisa ya berlangsung pada saat ini, masa sekarang gitu. Terus bagaimana pandangannya berkenaan dengan Tuhan menurut Agustinus ini? Menurut Agustinus, Tuhan adalah entitas tunggal yang bersifat eternal. Jadi eternal itu pengertiannya itu abadi ya.
sehingga tidak terikat pada ruang dan waktu. Dan Agustinus juga punya pandangan bahwa di dalam Tuhan tidak ada masa lalu ataupun masa depan. Itu menurut Agustinus ya. Jadi saya tidak mau mencampur adukan, ini hanya saya men-share, berbagi wawasan aja. Jadi ribuan tahun yang sudah banyak sekali dilewati oleh manusia menurut Agustinus itu adalah masa saat ini, masa sekarang ini untuk Tuhan gitu. Jadi Agustinus juga punya pemikiran atau pandangan uh, kedudukan suatu gereja itu lebih tinggi dari negara. Ya, biasanya ini diimani oleh iman saudara-saudara kita yang dari Katolik ya. Jadi ia punya pandangan bahwa kedudukan negara itu tidak boleh sejajar dengan ataupun lebih tinggi dari gereja ya. Jadi negara itu harus berada posisinya itu di bawah gereja gitu. Itu menurut Agustinus ya, bukan menurut saya. Jadi yang hidup pada pertengahan mungkin banyak relevansi ya dan dengan zaman saat ini. Namun mempelajari pemikirannya Agustinus itu tetap penting bagi siapa yang memiliki suatu ketertarikan dalam memahami pemikirannya itu. Dalam era pertengahan abad ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pandangan Agustinus dari Hippo ini. Semoga referensi yang saya berikan ini bisa menambah suatu wawasan dan saya hanya untuk bertujuan untuk men-sharingkan saja, untuk berbagi wawasan dan pengetahuan supaya saudara-saudara kita semuanya bisa belajar tentang ya tentang wawasan tentang sejarah, tentang arkeolog, tentang tulisan masa lalu, masa lampau ataupun secara um, arkeolog ya dan banyak hal gitu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan di video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video yang saya uh, berikan ini, yang saya buat ini, kalian bisa like, bisa subscribe, ataupun bisa share kepada saudara-saudara atau teman-teman kalian semuanya. Untuk itu, saya mohon izin pamit dalam video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan pokok dan tema pembahasan yang lebih menarik lagi. Oke, God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai.